agama yang memprotes seniornya gitu ya. Begitulah kira-kira. Bukan kira-kira, faktanya begitu, de Fakta, facto. iya. De Oleh facto. karena oleh karena ada sesuatu yang dianggap tidak benar, makanya diprotes, lahirlah Protestan. Betul. Betul, Bang. Iya. Tetapi kalau dia jauh setelahnya memprotes, semakin jauh dari sumber berarti Mbak Ted. Semakin jauh dari sumber, enggak juga ya, karena kan dasar yang dipakai, kitab yang dipakai kan sama. Iya, benar. Tapi gini, kalau kita melihat dari Bible itu sendiri, yang sampai di kita nih ceritanya ya, baik itu dari Protestan ataupun Katolik. Teman-teman Yesus itu kan pengikutnya, murid-muridnya kan mengakui Yesus itu hanya sebagai nabi, sebagai rasul, berdasarkan pengakuan Yesus itu sendiri. Itu loh. Sejauh Iya. saya pribadi mau belajar. Jadi apa yang diuraikan di dalam pengakuan Yesus Yohanes 17 nomor 8, Iya. segala firman yang menjadi cakupan dari Tuhan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya, pengikutnya percaya dan benar-benar tahu bahwa Yesus ini adalah rasul. Jadi menurut Yesus semua muridnya percaya kalau dia rasul, dia utusan. Begini, aku Ya, juga silakan. aku juga waktu kuliah di IKIP Negeri Jakarta, jadi kami kan dapat pelajaran agama ya. Iya, Ada Bapak Pendeta Lukman yang mengajarkan eh, kepemimpinan Kristen begitu. Nah, salah satu eh, dikatakan juga sih bahwa Yesus itu dikatakan juga leader ya, lalu dikatakan nabi. Banyaklah atribut atau predikat yang disematkan kepada Yesus, Bang Juma. iya. Dia dikatakan Eh, Rasulullah juga karena dia utusan begitu. Tetapi mengenai kata Tuhan, ada juga pengikutnya yang mengatakan dia Tuhan. Lalu ada catatan-catatan di kitab suci juga, telah lahir Yesus Tuhan kita, ada juga, Bang. iya. Nah Lalu sekarang begini, kalau menurut iman saudari saya nih, terkait dengan Yesus, itu cenderung kepada pengakuan Yesusnya sendiri atau pengakuan bapak-bapak gereja terkait ke Yesusnya? Maksudnya hubungan hubungan keyakinan emosionalnya dengan Yesus. Terlepas dia itu nabi, rasul atau Tuhan. Nah, saudari saya ini melakukan pendekatan emosional, baik itu ke iman ataupun dalam hubungan keagamaan terhadap Yesus ini, yang menjadi acuan itu bapak-bapak gereja atau Yesus. nah, sekarang gini, Bang. Iman itu bertumbuh perlu proses ya. Kemudian perlu juga pengetahuan. Ntar saya mau nyalakan laptop dulu ya, Bang. Biar enggak Iya, ini. silakan. Belum. Bentar, nyalakan lampu dulu. Sebentar. Kalau Ibu Riris dan Ibu Ted ini sama? Oh, Beda? saya belum tahu Bu Riris. Beda-beda Bang Zuma. Beda, oh beda, beda. Eh, kalau Bu Teti ini tinggal beliau di Serang, Banten, suaminya di Kadubes, Peru. Ada yang luar biasa nih Gurunda. Beliau suka dengan salawat, dengar azan. Luar biasa. Iya, iya, iya. Iya, mungkin itu juga kan kita punya talenta yang dikasih Tuhan, seni, sense of art. Jadi semakin tinggi sense of art seseorang, karena orang baca Al-Quran itu pun merupakan satu eh, karya seni juga ya. Bisa dikatakan karya seni melihat dari
eh, ketika membacakannya ada nadanya terdengar khas Timur Tengah ya. Jadi mungkin karena saya memiliki talenta seni dan cinta Tuhan, jadi ya bisa merasakan indahnya saat bersalawat kah, saat bermazmur kah, atau saat memuji Tuhan, dan saat mendengarkan firman Tuhan, begitu Bang. Iya, iya, iya. Ya, kita kembali ke tema ya, Saudari. Yang saya tanya tadi itu pendekatan emosionalnya terhadap Yesus ini berdasar terhadap pengakuan-pengakuan Yesus atau bapak-bapak gereja. Ya, jadi kembali ke situ ya. Iman bertumbuh dibarengi dengan pengetahuan juga, dibarengi dengan juga proses, karena kita beda usia kita waktu kita masih kecil. Seiring dengan berjalannya waktu, olah pemikiran kita, pemahaman kita, analisa kita itu akan sangat berbeda. Nah, ketika saya waktu masih kecil, ya masa sekolah, kita diajarin di sekolah tentang agama, ya kita paham sampai di situ terbatas, ya. Nah, bertambah usia lagi, semakin menemukan, ya kan. Dan saya pun bergumul beberapa tahun, Tuhan aku tidak mau menyembah Tuhan yang salah. Jujur aku berkata sendiri seperti itu, Tuhan aku ingin belajar dan belajar lagi sampai aku bisa menemukan Tuhan dan kebenaran, dan pokoknya semuanya tentang Tuhan begitu. Jadi kalau sebelum beberapa tahun terakhir, sebelum COVID dan beberapa tahun sebelum COVID begitu ya, ya saya meyakini Tuhan ya biasa-biasa aja seperti dengan saudara-saudara saya yang Kristen yang lain juga, atau di Kristen itu kan banyak aliran, banyak dogma, dan ada yang sangat berbeda sekali ya, utara, selatan, barat, timur perbedaannya begitu. Tapi saya meyakini Tuhan, intimasi dengan Tuhan, saya berdoa, saya baca firman Tuhan, saya minta pemahaman terhadap firman itu. Jadi saya menemukan begitu Bang. Ya, baik. Awalnya ketika di masa sekolah, otomatis catatan-catatan atau literatur itu kan oleh tokoh-tokoh gereja gitu. Iya. Jadi pada dasarnya memang kita ini dicipta oleh Tuhan punya insting bertuhan meskipun kita tidak memegang sebuah kepercayaan gitu ya. Ya, yang saudari saya ini jelasin tadi ini itu adalah hal yang hampir semuanya orang rasakan dalam semua agama. Bahwa ketika kita bertuhan meyakini sebuah objek sebagai sembahan, lalu didukung oleh data-data yang kemudian kita sebut sebagai kitab, maka orang itu akan semakin mantap di sana. Nah, cuman hal ini dialami oleh setiap umat beragama. Artinya bahwa kalau yang kita alami iman bertumbuh, kemudian kita anggap itu adalah sebuah kebenaran absolut, dan itu juga dialami oleh agama-agama lain, maka proses selanjutnya adalah mau tidak mau kita harus mengakui bahwa berdasarkan apa yang dirasakan oleh masing-masing umat, maka akan melahirkan sebuah pernyataan bahwa ternyata Tuhan itu banyak. Karena orang Hindu juga merasakan pertumbuhan iman, orang Islam juga merasakan pertumbuhan iman, orang Buddha juga demikian, Konghucu juga demikian. Padahal agama-agama ini yang penganutnya mereka disebut soleh di dalam pemahaman Islam, taat dalam bahasa umum, taat dalam ajaran agama, itu memiliki sembahan-sembahan yang berbeda. Lalu apa yang salah di sini? Ya mungkin kita perlu mengoreksi iman kita lagi. Dalam arti kata bahwasanya kita harus adil terhadap keadaan. Kalau orang-orang yang di luar kita adalah orang intelektual, mereka adalah orang yang piawai di dalam beragama, kemudian melahirkan sebuah keadaan mereka yakin Tuhan mereka benar, kita juga demikian, maka muncul pertanyaan, Tuhan yang mana yang benar itu? Atau ada yang salah di antara kita? Nah, hal ini kemudian
Kenapa saya berbicara seperti ini kepada saudari? Karena kebetulan saudari ini adalah agama Kristen, Protestan, dan kemudian membawa-bawa kemudian ajaran para nabi yang ada di dalam kitab saudara. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau di kitab saya nih, orang yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah mengaku sebagai rasul. Nah, tadi di kalimat saudari ada pengetahuan. Nah, itu sangat menarik. Sejauh mana saudari saya mengetahui tentang Yohanes 17 nomor 8? Karena Yesus berinteraksi dengan semua manusia yang ada di tengah-tengah dia pada saat beliau melakukan penginjilan, dan semua orang yang mendengarkan penginjilannya sepakat dan percaya Yesus ini hanyalah rasul. Nilai ini bergeser kemudian setelah muncul Katolik, muncul lagi Protestan, dan seterusnya bla 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 bla, muncul konsep yang justru berbeda dengan konsep Yesus. Maka pengetahuan yang menjadi pertanyaan saya di sini, ini pengetahuan yang seperti apa yang saudari saya gunakan. Sedangkan Yesusnya mengatakan, sebab segala firman, rema yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini adalah Bani Israel yang menjadi pengikut Yesus pada masa itu, dan mereka telah menerima. Jadi tak ada lagi kemudian firman-firman yang nongol setelah ini, setelah Yesus mengatakan itu. Karena dia mengatakan segala firman engkau sampaikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerima. Setelah semua firman dari A sampai Z Yesus sampaikan kepada Bani Israel yang menjadi muridnya waktu itu, Yesus mengatakan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Nah, datang daripadamu itu sudah pasti bukan Tuhan. Dan Yesus menambahkan, dan mereka percaya. Dan mereka percaya. Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid Yesus percaya. Dari hasil pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya, tentang Tuhannya, segala firman tersebut yang menjadi cakupan ajarannya kepada Bani Israel mengantarkan Yesus mengakui dan mengantarkan Yesus memberikan legitimasi kepada pengikutnya bahwa pengikutnya percaya kalau dia adalah utusan Tuhan saja. Nah, yang jadi permasalahan kemudian adalah ilmu yang saudari saya sampaikan barusan ternyata menghantarkan keadaan di mana saudari justru menjadikan Yesus yang adalah utusan menjadi Tuhan. Ini ilmunya dari mana? Itu yang saya penasaran. Karena Yesus sendiri mengakui firman yang menjadi cakupan, yang menjadi porsi saya, jatah saya, telah semuanya kusampaikan, dan hasilnya murid-muridku percaya aku adalah utusan. Selesai di situ. Kunci pintu ditutup. Nah, sekarang muncul Katolik. Dari hasil Katolik ini pun membuahkan protes. Ini keliru nih. Muncullah Protestan. Nah, acuan Protestan kemudian adalah kitabnya orang Katolik, sehingga melahirkan sebuah pengetahuan. Nah, yang saya pertanyakan, pengetahuan bahwa Yesus itu Tuhan itu dari mana? Mungkin bisa saya dibantu untuk mengetahui itu, silakan. Bentar dulu Bang, ini laptop aku kok error ini ya. Bentar, satu. Laptopnya puasa kali, mau dikasih takjil. Enggak, aku mau cari ayat 1 Petrus 1 ayat 5. Iya. Oke. Saya bantu. Atau 2 Petrus 1 ayat 5 itu Bang. 2 Petrus 1 ya. Iya, coba dulu dicek dulu Bang. Bentar. Baik. Nah, kita melihat 1 Petrus 5 ini di dalam surat Petrus. Oleh karena segala pemberian dan janji Elohim itu, janji Bang, bukan itu Bang. Bukan itu. 2 Petrus 1 kan? Iya, 2 Petrus 2 Petrus 1:5. 2 Petrus 1 ayat 5 Bang, coba Bang. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Yang itu Bang Juma. Oh iya. Bukan Justru yang karena itu. Gini Bang Juma. Kepada iman ditambahkan pengetahuan, ditambahkan kesetiaan, ketekunan, sampai pada kebijaksanaan, terus sampai pada mengasihi saudara-saudara. Lalu Itu di ayat berapa Mbak Ted? ayat 5 kayaknya, ayat 5, 6 sampai 7 itu. Yang di 1:5 itu justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh.
Itu 1 Petrus berapa Bang? 1 Petrus 5 atau 1:5 sesuai dengan Mbak Itu Ted udah tadi. benar tadi tuh. iya? 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu Iya. kebajikan dan kepada pengetahuan dan kepada pengetahuan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada kesalehan dan kepada kesalehan kasih saudara dan kepada kasih dan saudara kasih akan semua orang. Kan ini ya. Iya Bang. Tadi di mana Bang? Kembali aku yang nanya 1 Petrus apa 2 Petrus 2 Bang? Petrus, 2 Petrus. Oke, coba kok laptopku kenapa ini ya? 2 Petrus 1 ya kan Bang? Ayat 5 kan? Oke, coba kita cek lagi. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Kita keep di pengetahuan ya Bang. Jadi pengetahuan yang aku maksud di sini adalah pengetahuan tentang Tuhan dan Tuhan Yesus itu sendiri yang bisa aku pahami. Enggak aku bilang orang lain pahami, aku pahami yang dasarnya Alkitab begitu. Pengetahuan ini bukan seperti yang Abang maksud aku memiliki banyak buku tentang literatur, bukan. Jadi aku selalu bersandar pada Alkitab untuk menambahkan pengetahuanku terutama dan untuk meningkatkan keimananku Bang. Iya, saya Begitu. paham. Baik, saya sangat paham. Kita urai di sini. Berdasarkan 2 Petrus 1 nomor 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah. Artinya Yesus dulu, kita dudukkan Yesus ini dulu sebagai apa? Berdasarkan baru kita tambahkan iman itu dan kita jadikan sebagai kebajikan pengetahuan. Karena kenapa? Yesus kan berpesan kasihi Tuhan. Iya. Berarti pengetahuan dan menambahkan iman kita mentuhankan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Bukan justru Yesusnya yang menjadi Tuhan. Karena itu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Yesus mengatakan bahwa engkau yang telah mengutus aku, yang harus bertumbuh dengan kebajikan pengetahuan adalah bertumbuhnya kepercayaan bahwa satu-satunya Tuhan adalah yang telah mengutus Yesus aja. Bukan justru Yesus yang menjadi Tuhan. Iya, Bang. Oke. Karena kalau Yesus yang menjadi Tuhan, kita menyalahi kesaksian Yesus. Kita lihat di dalam, misalnya di dalam Yohanes 5, Mbak, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan, mukjizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan ini, mukjizat-mukjizat ini yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi apapun yang dilakukan Yesus pada saat dia ada di bumi, itu adalah dia lakukan sebagai utusan. Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Justru membuktikan, menurut kesaksian Yesus, pekerjaan itu membuktikan dia adalah utusan sang Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 17:8, bahwa segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka tahu dengan benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kalau ada kemudian kepercayaan Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri, nah Yesus tidak ada kesaksian demikian. Yesus juga tak ada pernyataan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat tanda-tanda nabi palsu di dalam Matius 7 nomor 15-23, pengikutnya dari buahnya kita lihat. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat dengan menggunakan nama Yesus. Dan apa endingnya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau adalah semua pembuat kejahatan. Nah, sedikit lagi Mbak Ted. Saudari saya ini, saya yakin saudari adalah orang baik, orang yang bijak, arif di dalam memegang kepercayaan.
Anda beriman, menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan keyakinan sampai kepada level pengetahuan itu yang harus Anda jadikan sebagai alasan untuk bertuhankan Yesus. Kalau Anda terus-terus seperti ini, saya yakin nantinya Anda bisa bermukjizat, Anda bisa bernubuah, Anda bisa mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Anda bisa sampai level itu. Tapi menurut Yesus justru itulah level di mana level ini sebagai buah nabi-nabi palsu itu. Kenapa tidak? Karena Yesus mengatakan, saudara tidak melakukan kehendak Bapa. Apa? Menyembah Yesus. Ini kehendak siapa ini orang Kristen menyembah Yesus? Ini dulu. Karena Yesus mengatakan tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, maksudnya tidak memanggil, tidak mendudukkan aku sebagai nabi, tidak mendudukkan aku sebagai junjungan, tidak mendudukkan aku sebagai gembala, akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Elohim. Berarti harus berpacu kepada Torah. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi untuk menggenapi, menyempurnakan. Menyempurnakan artinya orang-orang pada masa itu harus kembali kepada Torah. Makanya dikatakan begini dalam Matius 23. Jangan orang Yahudi dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tetapi jangan kau ikuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkan Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Nah sekarang apa bedanya dengan Kristen? Taurat, hari Sabat, sembah tauhid Elohim saja. Mereka menjalankan semua prosesi di dalam kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, supaya kamu hidup. Nah sekarang Kristen dengan perjanjian barunya itu menambah dan mengurang. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Menyembah Yesus bukan kehendak Bapa, ibadah minggu bukan kehendak Bapa, mengajarkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa sebagai kutukan bukan kehendak Bapa. Kemudian apalagi makan babi bukan kehendak Bapa, tidak bersunat bukan kehendak Bapa. Semua yang dilakoni oleh orang Kristen hari ini, saya melihat tak ada pun yang berasal dari kehendak Bapa yang ada dalam kitabnya para nabi Bani Israel. Maka Yesus mengusir. Bang, Nah, cobalah. interupsi Ya. Bang. Ya silakan. Oke. Dipotong aja Mbak, nggak apa-apa. Tadi belum aku menanggapi, Abang mengatakan Martin Luther berpisah dari gereja Ortodoks yaitu Katolik, kemudian tetap memakai kitab yang sama. Iya betul. Tetapi perpisahan itu bukan karena kita Bang, hanya karena perbedaan suatu buku Aflat, di mana dikatakan di situ barang siapa yang membeli buku itu maka dosanya diampuni. Jadi nggak logis ya, akhirnya protes lah Martin Luther sehingga dia membentuk jemaahnya sendiri. Itu mengenai Martin Luther ya Bang. Kemudian tadi Abang bilang di mana Yesus mengatakan dia Tuhan ya. Nah, di Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Yohanes 13 berbunyi demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayatnya 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Nah, ini berarti sudah pengakuannya ya kan Bang? Dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, jadi di sini Yesus sudah menyatakan dirinya Tuhan. Di ayat yang ke-13 dia masih menjawab atau menanggapi dari pertanyaan murid-muridnya. Namun di ayat yang ke-14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Ini poin pentingnya di sini. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Tadi kita fokus di kata Tuhan ya Bang. Dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini ada Bang ayatnya yang Yesus mengatakan dialah Tuhan gitu.
Oke, Mbak Tit, saya menghargai. Nanti kalau saya kepanjangan langsung dikat aja nggak apa-apa. Yang penting poinnya udah saya sampaikan. Jadi gini, Mbak Tit, saya ingin pengetahuan tadi itu dipertanggungjawabkan. Iman bertumbuh dengan pengetahuan. Menurut pengetahuan saudari saya ini, pengakuan Yesus dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Menurut saudari saya, apakah Yohanes 13 nomor 13 dan nomor 14 Yesus telah sampaikan kepada muridnya pertama kali? Sudah disampaikan atau belum? Menurut saudari? Diulang bang, diulang pelan-pelan. Di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya dan mereka menerima bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, apakah Yohanes 13 nomor 13 14 ini telah Yesus sampaikan kepada muridnya? Oh, oke. Ya atau belum? Fokus di sini ya bang, di Iya. ayat yang 8 ya bang. Aku baca Iya. boleh kah? Wah, silakan, silakan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, nah ini perkataan Yesus ya, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini harus hati-hati nih di sini bang. Aku menanggapinya bang, serius. Iya, silakan. Tadi abang masih bertanya apakah firman itu sudah disampaikan Iya, begitu kan? apakah Yohanes 13 ini dan nomor 14 ini termasuk dari segala firman tersebut yang Yesus telah sampaikan ke muridnya? Termasuk atau tidak? Termasuk. Ah, termasuk. Oke. Kalau termasuk, ternyata cakupan data-data itu justru muridnya percaya dia utusan. Iya, percaya. Emang Yesus itu Percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Percaya. utusan Allah. Sedangkan saudari tadi percaya Yesus adalah Tuhan. Tuhan, ini skenario bang, skenario. Sebelum saya Maksudnya menjawab, gini, saudariku. skenario maksudnya gini. skenario Tuhan nih bang. Maksudnya gini, saudari hanya mencomot Bukan. Yohanes 1, Yohanes 13, 14 sehingga Yesus Tuhan. Sedangkan murid-muridnya semua firman yang Yesus sampaikan melahirkan keadaan murid hanya sampai pada level Yesus Rasul. Coba. Sedangkan lebih lanjut, dengarkan saya pelan-pelan, dengarkan saya. Kalau kita melihat dari Yohanes 13 nomor 13, ada dua hal yang perlu kita pahami dengan ilmu. Yang pertama, lontaran yang keluar dari mulut Yesus ini bahasa Ibranika, bahasa Aramaika, bahasa Yunanika, atau bahasa Indonesia. Ternyata dia menggunakan bahasa Aramaik. Kalau dia menggunakan bahasa Aramaik, maka yang terlontar dari mulutnya adalah Rabam wa Maran, bukan Rabam wa Alaha, tetapi Rabam wa Maran. Apa itu? Guru dan Tuan. Kalau dia menggunakan bahasa Yunani, berarti dia hanya mengatakan kurios, bukan kurios. Kalau dia ibarat menggunakan bahasa Indonesia, ternyata dia Tuan, bukan Tuhan. Orang Indonesia, Tuan dan Tuhan itu punya nilai yang sangat berbeda laksana langit dan bumi. Tuan Suma, Tuhan Suma punya nilai yang sangat luar biasa, jauh berbeda antara Khalik dan makhluk, ciptaan dan pencipta. Nah, Yesus dengan bangganya mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuan, dan katamu itu tepat sebab memang aku ini adalah guru dan Tuan. Nomor 14-nya, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kaki, saling membasuh kakimu. Artinya apa? Kenapa kemudian semua murid menerima Yesus sebagai rasul? Kenapa? Karena Yohanes 13 dan nomor 14 ketika sampai kepada mereka tidak sampai dalam bahasa Indonesia, tetapi sampai dalam bahasa Aram,
atau sampai dalam bahasa Yunani yang hanyalah Tuhan, bukan Allah, bukan kemudian Theos. Maka murid-murid semuanya percaya bahwa Yesus hanya rasul. Keadaan kemudian berganti, masa kemudian bergulir, muncul Katolik, muncul Kristen, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, keluar daripada koridor pengajaran Yesus dan muridnya. Apa itu? Yesus menjadi Tuhan. Oh, ternyata karena kata Theos itu yang dipakai, kata Allah itu yang dipakai menggantikan yang harusnya adalah Maran dan Allah. Nah ini pengetahuan, tapi tergantung kepada saudari saya. Karena saya belum pernah melihat kemudian adanya sinkronisasi antara mata rantai pengajaran Yesus kepada Bani Israel yang mengukuhkan hukum Torah dengan ajaran Kristen. Makanya 2000 tahun orang Yahudi dan orang Kristen tidak pernah seia sekata dalam konsep Tuhan. Tidak pernah seia sekata dalam konsep berkitab suci. Padahal konon ceritanya kitab suci orang Kristen itu adalah kitab suci orang Yahudi menurut pengakuan saudara Kristen. Tapi apa yang terjadi? Rumah ibadahnya beda, Tuhannya beda, kitab sucinya beda, hari ibadahnya beda, menu makanannya beda. Lalu yang bisa ditarik sebagai benang merah dari pengajaran Yesus yang mana? Murid-muridnya semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di antara semua yang menyebabkan murid percaya adalah Yohanes 13, 14 ini. Tapi itu ternyata menjadi uraian yang berbeda ketika yang mengimaninya adalah orang Kristen. Seketika Yesus menjadi Tuhan, seketika Yesus menjadi pencipta. Sedangkan Yesus menurut Yesus dan Yesus menurut muridnya, dia hanya Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ibu. Silakan. Aduh, yang abang ragukan apa bang? Yesus bukan Tuhan begitu? Gini, saudaraku, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka Tuhan menganugerahkan anak yang tunggal supaya kita percaya. Kan gitu. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, dan setelah aku menyampaikan segala firman itu, mereka muridku tahu benar-benar, mereka muridku tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya. Sampai pada level percaya, kesitis, percaya, yakin, beriman bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya kira begini, saudari, semua nabi yang kita imani, baik orang-orang saudara kita dari Yahudi, nabi itu mengajarkan keselamatan, nabi itu mengajarkan hidup kekal. Nah, di luar daripada itu, Yesus memberikan hadiah oleh-oleh kepada kita nih. Apa itu? Hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi ada dua yang kita harus kenal menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Jangan satu, dua. Wajib dua. Yang pertama, Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua, Yesus yang adalah rasul untuk Bani Israel, yang mengantarkan Bani Israel sesat ini kembali kepada hukum Torah. Ini harus dua. Jangan kenal satu, tapi dua. Satu dikenal sebagai Tuhan, satu dikenal sebagai utusan Tuhan. Kalau Kristen justru mengenalnya satu. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Berarti tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal engkau dan mengenal Yesus yang engkau utus. Ini poin 30 detik terakhir. Iya bang. Yesus mengatakan begini. Okay. Yesus mengatakan begini. Bang. Di dalam pengajaran beliau. Dia katakan bahwasanya aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu kata Yesus. Kalau Yesus sudah mengatakan mengikuti, berarti Yesus yang harus dijadikan sebagai sandaran, bukan bapak-bapak gereja. Bukan orang yang menemukan ajaran Protestan pertama kali, tapi Yesus.
Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku. Mereka mengikuti, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bertauhid, maka muridku bertauhid. Ketika aku bertaurat, muridku bertaurat. Ketika aku bersunat, muridku bersunat. Ketika aku mengharamkan babi, muridku mengharamkan babi. Ketika aku sabat, muridku juga wajib sabat. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Betul. Nah, itu dia. Adakah Yesus menyembah anak Maria? Ya, oke Bang. Jadi gini Bang, yang aku pahami Silakan. begini ya, yang aku pahami begini. Firman Tuhan di kitab Wahyu yang 22 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Ini Yesus ini, maksud aku adalah Alfa, ini Yesus aku ini. Dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Oke, keep ini kita pahami bahwa Yesus berkata dia adalah yang awal. Dan sebelum dunia ini dijadikan, dia pun sudah ada. Lalu kita sandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1 Bang, ya kan? Iya. Pada mulanya adalah firman. Yohanes. Enggak, Kejadian 1 Bang, Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tadi kita kembali lagi flashback ke Wahyu 23 ayat 13. Aku adalah yang Alfa dan Omega. Mungkinkah ada ciptaannya? Ciptaannya kan berarti bumi kan Bang. Mungkinkah ada ciptaannya kalau tidak ada penciptanya? Nah, di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah. Yesus menciptakan langit dan bumi. Allah yang awal dan yang akhir menciptakan. Di mana Yesus di situ? Langit dan bumi. Kata Yesus belum diperkenalkannya. Kata Allah pun bukan nama. Nama Allah itu bukan nama. Sama di orang Arab, Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan langit dan bumi. Allah dalam bahasa Indonesia pengertiannya juga Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kembali lagi, jangan diinterupsi dulu ya Bang, jangan di-cut dulu ya. Bagaimana manusia mengetahui bahwa Allah itu ada? Atau bagaimana manusia mengetahui sekiranya tidak ada kitab ini ditulis? Pasti bertanya-tanya. Untunglah kitab ini ditulis, bahwa ada yang menciptakan oleh Musa ditulis ya. Saya yakin Musa ini tidak lahir di zaman Adam, tetapi ketika Musa naik ke Gunung Horeb bersama Tuhan di sana 40 hari lamanya. Ya. Sebelum naik 40 hari 1 minggu dia menguduskan dirinya di bawah kaki gunung itu. Coba kita bayangkan 40 hari 40 malam perbincangan, mungkin udah banyak buku kalau dicatat atau dibuat ya. Itu. Oke. Kemudian sebentar Bang, di kitab Yesaya sebentar, Yesaya Yesaya mana Yesaya? 52, Bukan Bang, itu 52 tuh 43, yang 44 Bang, 44. Yesaya 10, 4 11. tidak Bang, itu 6. Jangan buru-buru Bang. Yesaya 44 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kembali lagi yang Alfa dan Omega. Yang saya pahami seperti itu. Nah, belum lagi Bang, punten Bang, satu lagi. Silakan. Kembali ke penyataan. Allah menyatakan dirinya dengan 2 cara, yaitu secara umum. Nah, secara umum ini dia menyatakan dirinya dengan ciptaannya, alam semesta dan segala isinya, yang dia memperkenalkan dan menciptakan Adam dan Hawa juga. Berarti itu penyataan secara umum. Lalu Allah memperkenalkan dirinya juga secara khusus. Secara khusus ini ya, karena sudah itu jauh sebelum ribuan tahun lah setelah penciptaan dia menyatakan dirinya lagi menjadi
manusia di dalam diri Yesus itu secara khusus, maka dikatakan ajarlah mereka, didiklah barang siapa yang percaya. Nah, itu sampai di situ dulu ya. Oke, baik. Yang pertama, sebelum saya menanggapi ini, saya mau tanya kepada saudari saya, apakah buku Wahyu termasuk firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya dalam Yohanes 17 ayat 8? Bang, puluhan tahun, belasan tahun yang lalu ya, belasan tahun lah katakan. Aku pun kayak gini bang, bertanya-tanya kayak. Ya, tunggu. Kebanyakan orang. Dijawab aja. Iya. Apakah kitab Wahyu ini, Alfa Omega ini, itu bagian daripada ajaran Yesus kepada murid-muridnya? Yang tadi di Yohanes 17, segala firman telah aku sampaikan, mereka telah menerimanya, mereka percaya engkau telah mengutus aku. Apakah kitab Wahyu ini bagian daripada segala firman tersebut? Maksud saya, apakah Yesus sudah mengajarkan Alfa Omega ini kepada murid-muridnya pada waktu itu? Atau muncul belakangan? Menurut Mbak? Kayaknya Yesus sudah ngucapin deh, cuman aku lupa di mana ayat itu bang. Yesus sudah mengucapin bahwa dia Alfa dan Omega. Kayaknya sih udah ngucapin gitu. Oke, anggaplah seperti itu. Anggaplah seperti itu. Bahwa Yesus sudah mengucapkan Alfa dan Omega. Tetapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengarkan dariku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, berarti itu bukan ucapanku, itu ucapan Dia yang aku sampaikan. Mana buktinya? Mari kita lihat dari Wahyu 1 yang ibu ambil sendiri, yang saudari saya ambil. Apa yang dikatakan oleh penulis Yohanes di dalam Wahyu 1 nih? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Yesus kepada kaumnya, bukan ucapan dia sendiri. Berarti rujukan daripada Wahyu 1 nomor 18 itu adalah yang saudari saya baca, Yesaya 44 nomor 6 atau Yesaya 52 nomor 53. Sorry, Yesaya 44 nomor 6. Di situ dikatakan dengan sangat jelas, Rison terdahulu, Akharon yang terkemudian. Sedangkan Alfa itu bukan artinya adalah awal. Bukan awal artinya. Kalau kita dalam bahasa Yunani, awal itu prota. Dan akhir bukan artinya omega. Akhir dalam bahasa Yunani artinya argotera. Bang, Hanya penerjemah yang menambahkan kemudian, saudari saya. Sedangkan di dalam Wahyu 1 nomor 18, nomor 19, setelah dia mengatakan, jangan takut, akulah awal, akulah akhir. Padahal di situ dia katakan, akulah A, akulah O. Arke, dan telos. Kalau dikatakan awal dan akhir. Nah, sedangkan nomor 18-nya di Wahyu 1 ini dikatakan, dan yang hidup aku telah mati. Ini perkataan Yesus, katanya, aku telah mati. Sedangkan Tuhan yang benar di dalam ulangan 32 nomor 39, akulah Tuhan, tak ada yang lain. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Yesus dihidupkan, dimatikan. Bang, Jadi gimana nih? Iya, silakan. Nanti Silakan. karena semua yang abang sampaikan itu sebenarnya itu butuh respon, jadi akan terlewatkan kalau abang terus Silakan. sampaikan. Oke, sip. Silakan. Diinterupsi aja. Nanti kan tadi kan abang bilang aku buka kitab Wahyu itu yang mengatakan Alfa dan Omega, lalu abang kaitkan lagi tadi dengan Yesaya 44 ayat 6 yang terdahulu dan yang terkemudian. Terus tadi bahasa Arabnya apa bang? Itu bahasa Ibrani.
kebetulan ada pakarnya di sini. Iya, itu Bahasa ucapan Ibrani yang ada di baca Yesaya. Rison, Rison tuh Rison fa'ani Rison kan? akharon. akharon, tuh. Ani rison fa'ani akharon. Yang maha terdahulu dan yang maha akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau pemahaman saya Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. makna sinonim bang, makna yang sama, makna yang sama, sinonim, tidak antonim atau tidak berlawanan kata. Oke. Itu yang aku pahami ya. Nah, instruksi dulu ya. Gantian kita menginstruksi nih. Sekarang kalau dalam bahasa Yunani alfa itu artinya apa? Alfa itu? Yang awal bang, awal. Oh, bukan. Alfa itu huruf pertama A. Alef, alfa. Alef. Itu kan huruf, itu kan masalah huruf begitu loh. Tapi kan bukan kita bicara tidak huruf, tetapi bicara ayat Alkitab. Jangan disamakan huruf-huruf alfa, beta, jangan disamakan. Akulah alfa, akulah A. Alfa itu tak punya arti. Ya mungkin gini juga Bang Juma, karena tadi dikatakan abang yang satu itu memang huruf A ya, kalau di huruf Ibrani itu alfa itu huruf A. Mungkin ya begitulah cara orang menyusun Huruf pertama. kalimat dengan segala gaya bahasanya gitu loh Bang. Nggak Nah, bisa terus kita paksakan Bang, karena kita punya pemikiran yang berbeda cara menyusun kalimat. Orang politik akan berbeda penyampaiannya ketika disuruh mendefinisikan. Coba definisikan tentang apalah apa ya kita bilang ya, satu benda lah, gelas mungkin orang ahli keramik beda lagi menyebutkannya, gelas dari kaca, fungsinya untuk ini, warnanya tidak ada, bening. Lalu nanti orang seni beda lagi, gelas itu dibuat dari keramik yang diukir-ukir, jadi nggak sama Bang, gitu loh cara Enggak, orang maksudnya gini loh. apa. Di situ kan bahasa Yunani, Mbak, saudariku. Jadi kalau menggunakan bahasa Yunani, alfa itu tak ada artinya. Kalau dikatakan awal kan, awal itu kan artinya arke dalam bahasa Yunani. Tadi kembali lagi. Mbak Ted, alfa itu huruf pertama dalam Yunani, Mbak. Buka Yunani. kitab Bang, buka kitab tuh kan pakai, bisa kan di internet, di Google, Wahyu 22 ayat 13 loh. Iya, tahu kita. Tahu di situ tertulis alfa. Iya Tapi Bang, dijelasin lagi Bang berikutnya Bang. Begini Bang, Abang denger dulu ya Bang. Iya. Aku adalah alfa dan omega, yang pertama dan yang terkemudian. Ini saja sudah mengandung empat kata yang berbeda tetapi maknanya sama. Yang pertama lalu dengan yang awal dipasangkan, yang terkemudian lalu dengan yang akhir. Lalu kata abang tadi Ted, itu huruf alfa itu huruf A. Nah huruf A kalau di huruf bahasa Indonesia alfabet, huruf awal kan huruf pertama kan. Nah kita Iya. udah, kita turuti begitu, kita perluas cakrawala kita. Oke, saya ngikut. Yesus yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Oke. Sekarang bisakah Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri? Itu dia, makanya aku bilang karena dia Allah, maka dia mengatakannya seperti itu. Logika enggak? Loh, Logika Bang, logikanya apa? Nah sekarang apa Bang? gini, Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku sampaikan adalah yang diperintahkan. Firman yang kau dengar daripadaku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau ada ucapan Yesus sekalipun, wahai seluruh manusia, akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Bukan Yesusnya yang Tuhan, tapi yang mengutus Dia itulah yang Tuhan. Sama seperti Nabi Musa mengucapkan kemudian kepada umatnya dalam Al-Quran, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan di atas langit dan di bawah bumi selain aku, maka sembahlah aku. Itu kata Nabi Musa. Tapi apakah kemudian Bani Israel menyembah Nabi Musa? Tidak. Kenapa? Karena dia, Nabi Musa, hanyalah penyampai firman. Nah Yesus ini apa?
Dia penyampai firman, bukan Tuhan. Jadi sebagai penyampai firman, apapun yang dia katakan itu bukan dari dirinya sendiri. Makanya murid-muridnya percaya dia hanya utusan. Muncul Kristen, melepaskan kemudian pengakuan Yesus, malah menjadikan Yesus Tuhan karena pengakuan itu. Kalau ini yang dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, lalu kemudian yang awal dan yang akhir. Ditambahi lagi, yang tak ada Tuhan selain aku. Akulah yang maha kuasa, akulah yang pencipta, akulah yang mengadakan segala sesuatunya. Tidak ada Tuhan selain aku. Ditambahi lagi yang lebih hebat sekalipun, bagi orang yang berakal, tidak akan pernah menjadikan Yesus itu Tuhan. Kenapa? Yesus sedang membacakan firman Tuhannya. Makanya muridnya mengakui dan percaya dia utusan. Karena apa yang keluar dari mulutnya itu semua adalah ucapan. Bahkan Wahyu 1 nih, Wahyu 1 aja nih jelas sekali loh. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kurang apa lagi? Berarti Yesus menerima wahyu. Orang yang menerima wahyu, menerima ilham itu bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Mari kita lihat di dalam pengakuan Yesus lagi nih. Yohanes 3 nomor 34. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sedikit lagi, 30 detik insya Allah. Sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kenapa Musa mengaku aku mengutus aku kepadamu? Kenapa? Karena Musa sebagai penyampai firman. Makanya dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, pada saat Yesus ingin dilempari batu karena dia menyamakan dirinya dengan Allah, apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Nah sama. Ketika Yesus mengatakan akulah Alfa, akulah Omega, akulah pertama, akulah yang terakhir, Yesus sedang membicarakan firman Tuhan yang harus disampaikan. Saya kira begitu, Saudari Ted. Ya, saya kembalikan kepada saudari yang beriman dan imannya katanya bertumbuh dengan pengetahuan. Silakan. Ya, ini masih sulit ya. Aku nggak mau bicarakan sekarang ya, Bang. Jadi itu semuanya kembali aja diingat bahwa penyataan dirinya, karyanya untuk menyelamatkan. Mengapa dikatakan begitu besar pengorbanan? Inilah suatu skenario gitu loh. Sedangkan dia tidak mengaku dia Tuhan, masa bayinya saja dalam dia baru lahir, dunia sudah tidak menginginkannya. Apalagi ketika dia langsung memperkenalkan dirinya kepada orang lain, aku adalah Tuhan yang ini untuk gini. Wah, yang berkuasa langsung membunuh dia, ya kan? Dan sampai setiap hari ketika mengajar, Yesus dicari-cari kesalahannya oleh orang Farisi, sehingga dia tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan. Tetapi dia mengajar. Waktu Tuhan belum menjadi manusia, menyatakan dirinya menjadi manusia di dalam diri Yesus, tidak ada kata kita ini memanggil Allah Bapa, tidak ada, dan selalu hamba, ya kan? Dasarnya. Tetapi ketika dia sudah ke dunia, dia mengajarkan. Jadi ada hubungan yang sangat erat sekali, seperti hubungan keluarga. Seperti hubungan keluarga kita dengan Tuhan, Bapa dan Anak. Siapa yang mengajarkan itu? Dia sendiri. Itu yang aku pahami, Bang. Oke, baik. Yang saya tangkap dari pernyataan saudari saya ini, ada kronologis, ada aturan main, ada tempo yang dimainkan oleh Tuhan untuk kemudian mengatakan dirinya Tuhan. Oke. Kalau itu yang menjadi pembenaran, Tuhan Anda nggak layak jadi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Tuhan itu maha mengetahui. Sedangkan Tuhan Anda ketika datang, dia tidak maha mengetahui tentang manusia. Dia tidak tahu tentang kodrat manusia. Dia tidak memahami kemudian konsep kemanusiaan.
Dia tidak tahu kemudian kekuatan berpikir manusia, sehingga dia harus berpura-pura menjadi manusia. Dia harus menyembunyikan identitasnya sebagai Tuhan. Ini tidak layak dituhankan. Tuhan itu maha perkasa, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha mengetahui. Kalau sampai Tuhan Anda datang dalam rupa manusia, hanya ada dua hal. Hanya ada dua hal. Bang Juma interupsi dulu. Nah, terus ya Bang, maaf ya. Silakan. Tuhan datang takut mengaku sebagai Tuhan. Oke. Ini apa? Bang, kan tadi aku Takut udah dibunuh. misi